Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Adha yang berbahagia. Hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan oleh Allah seorang anak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Hati siapa yang tidak merasa sedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang paling ia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit seperti itu? Namun itulah, wahai saudaraku, keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan, taslim yang sangat sempurna kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya itu kepada anaknya sibiran tulang, mengatakan, Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai kekasihku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu nak? Mimpi para nabi adalah wahyu. Subhanallah. Dengarkan jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk dan patuh kepada Rabbnya. Apa jawabannya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 02. Subhanallah. Kisah yang sangat agung saudaraku, yang menggambarkan betapa Ibrahim dan Ismail adalah dua sosok yang sangat tunduk kepada Allah. Inilah yang diinginkan kita sebagai seorang muslim yang menyatakan aslamtu wajhi lillah, aku Islam kepada Allah. Islam yang artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai ia taslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepadamu, hai Muhammad, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Kemudian mereka taslim, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Quran surah An-Nisa ayat 65. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Setiap kita yang mengatakan diri Islam, yang mengatakan dirinya beriman, yang mengatakan dirinya di atas sunnah Rasulullah SAW, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita akan diuji, perasaan kita akan diuji, mata kita akan diuji, lisan kita akan diuji, tangan dan kaki kita akan diuji, pandangan kita akan diuji, harga diri kita akan diuji, kita akan diuji, istri dan anak kita, harta dan pangkat kita, dan harta dan pangkat jabatan kita, saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat-sahabat kita, pimpinan dan atasan kita. Sanggupkah kita melewati ujian ini? Ketahuilah saudaraku, semakin tinggi kayu dirimba, semakin kencang angin menerpa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi kita tidak akan diuji seperti ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu tidak akan diuji kita seperti ujian berat yang dialami oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW, karena ujian seorang hamba disesuaikan dengan keimanan mereka. Beliau SAW bersabda, "Asyaddul bala'i bala'an, asadun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal amthal." Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian setelahnya hadis riwayat At-Tirmizi. Namun ketahuilah saudaraku, ketika kita mengucapkan kami beriman, ketika kita mengucapkan kami Islam, jangan kita anggap bahwa Allah tidak akan menguji kita. Pasti kita akan diuji dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Lahar dingin, banjir bandang, galodo dan longsor yang melanda negeri-negeri kita di ranah Minang adalah bukti bahwa kita akan terus diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Al-Ankabut ayat 1 dan 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita segala macam perintah. Semua ujian untuk kita agar Allah melihat siapa yang mau tunduk kepadanya dan siapa yang membangkang dan bersombong diri. Terkadang ujian Allah adalah perkara sesuatu yang sangat kita tidak sukai, dan terkadang seorang hamba dengan ujian-ujian itu timbul di hatinya berburuk sangka kepada Rabb-Nya. Itulah kadar keimanan dia, saudaraku. Ikhwati fillah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu?" Subhanallah, jawaban Nabi Ismail tidak berkata, "Mengapa hai ayahku, mengapa begini, mengapa begitu?" Tidak. Nabi Ismail berkata, "Ya abatif alma tu'mar." Hai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabb-mu. Bayangkan dan bandingkan di zaman kita sekarang. Berapa banyak kaum muslimin yang mengatakan dirinya Islam, tapi ketika diperintahkan oleh Allah dia berkata, "Mengapa Allah memerintahkan begini?" Subhanallah, tidak demikian seorang muslim. Seorang muslim ketika dia diperintahkan oleh Allah, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Baik dia tahu hikmahnya ataupun ia tidak mengetahui hikmahnya. Subhanallah. Nabi Ismail berkata, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan kepada kita dalam beriman sangat membutuhkan kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang mendatangi kehidupan kita. Wallahi, tanpa kesabaran
kita tidak akan bisa beriman kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, as-sabru fil imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Mendirikan salat kita butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di atas salat. Untuk melaksanakan haji, puasa, demikian pula perintah-perintah Allah, demikian pula meninggalkan larangan-larangan. Semua butuh kesabaran. Tanpa kesabaran kita akan terseret di dalam jurang kenistaan. Tanpa kesabaran kita akan mudah untuk mengikuti perintah syaitan. Wallahi, tanpa kesabaran kita tidak akan sabar untuk menaati Ar-Rahman. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jagalah kesabaran kalian, kuatkan kesabaran kalian dan jagalah di tapal batas, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Disinilah Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu kita dapatkan di saat kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita dan terus bersabar berjaga di tapal batas, menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh riya, atau amalan kita dimasuki oleh sesuatu dan akhirnya amal itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwati fillah, maka setiap kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah? Sejauh mana taslim kita untuk mengucapkan sami'na wa ata'na kepada Allah? Demi Allah, saudaraku, tidak ada yang paling menghancurkan jiwa sami'na wa ata'na kecuali dua perkara. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Dan yang kedua adalah hubbud dunya, yaitu mencintai dunia. Lihatlah sebuah kisah yang mungkin sering kita mendengar yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ia seorang yang bernama Bal'am, seorang laki-laki yang Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, seorang laki-laki yang Allah telah menguasai yang telah mengilhami kepadanya Taurat, diajarkan oleh Allah ayat-ayat. Namun apa yang terjadi? Ia tinggalkan ayat-ayat Allah itu. Ia lebih memilih kehidupan dunia. Maka Allah pun kemudian mengisahkan kisah Bal'am itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalaha minha fatba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang berita orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu kemudian dia lepas dari ayat-ayat kami, lalu setan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang-orang yang terseret jalan. Quran surat Al-A'raf ayat 175. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba' hawah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu, akan tetapi sayang, kata Allah, dia mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada kehidupan dunia. Akhirnya dia tinggalkan ayat Allah, akhirnya ia buang ayat Allah di belakang punggungnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu syahwat mengikuti nafsu pada perutmu dan pada kemaluanmu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak peduli dengan agamanya demi mendapatkan dunianya, demi mendapatkan kedudukannya, demi mendapatkan hartanya. Berapa banyak kaum muslimin yang sibuk dengan memikirkan kedudukannya, dia tidak lagi peduli apakah agama Allah itu diganggu atau tidak. Yang terpenting saya bisa mendapatkan kedudukan, saya bisa mendapatkan harta. Wallahi, orang seperti ini tentu tidak lebih berbahaya daripada seekor serigala.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin biafsada min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini." Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang sebegitu tamak terhadap harta dan kedudukan, dan itu bisa menghancurkan agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kewajiban kita, wahai saudaraku, sadarilah bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sadarilah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap kita jangan berkata, saya sudah beriman, saya insya Allah akan istiqomah, saya insya Allah di atas sunnah sampai akhir hayat saya. Kita tidak pernah tahu kita akan mati di atas apa. Hari ini kita mungkin bisa berkata beriman kepada Allah. Hari ini mungkin kita bisa menaati Allah, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan menghadapi ujian, ternyata ia tidak lulus padanya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ternyata Allah putarkan hatinya, Allah balikkan hatinya, akhirnya ia lebih condong kepada kekufuran dan kesesatan. Jangan kita menganggap bahwasanya kita ini sudah banyak amalannya, saya ini sudah banyak ilmunya, tidak mungkin saya tersesat, tidak mungkin saya tergelincir. Wallahi, contoh-contoh terlalu banyak. Kita mendengar ada seorang kiai yang dia lulusan Makkah, dia belajar di negeri sana, dia mempelajari tentang Islam dan iman, tapi subhanallah kemudian berubah dan diputar oleh Allah hatinya, ia malah melecehkan Islam, melecehkan jenggot, melecehkan sunnah Nabi SAW. Maka dari itulah saudaraku, tiada lain harapan kita kepada Allah berucap, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku untuk selalu tegar di atas agamamu. Ini yang Rasulullah SAW minta kepada Allah. Ini yang selalu Rasulullah SAW ucapkan, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami untuk senantiasa menaati-Mu ya Rabbal Alamin. Itulah yang selalu kita minta saudaraku. Jiwa sami'na wa ta'na, itu yang selalu kita pupuk dalam hati-hati kita. Kemudian kita pun diminta kesabaran, karena saudaraku tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang hamba dari kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang paling baik dan yang paling luas dari kesabaran. Subhanallah, bila kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk menaatinya, untuk menjauhi larangannya, kemudian untuk mendapatkan musibah, maka pujilah Allah, lalu mintalah kepada Allah istiqomah, karena agar kita diwafatkan dalam Islam dan iman. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqomah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mendengar dan taat kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya kesabaran, demikian pula ketakwaan, demikian pula keikhlasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wati wal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih ulati umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.